Perisai kekuatan diaktifkan. Perisai kekuatan diaktifkan. Pak, makanan Bapak sudah di sini. Waktunya makan. Pak, di luar hujan. Ini 2 payung dari restoran kami. Tinggalkan saja di dekat pintu. Baik, Pak. Cepat makan. Kamu bilang lapar tadi. Tidak ada kursi. Aku gabung di mejamu. Jangan pedulikan aku. Halo, Bu Chen, calon kencan Anda sudah datang. Anda. aku tadinya mau kencan buta. Tapi, aku tunggu sampai dia pergi. Aku tidak akan mengganggumu. Xiao He, menjodohkanku dengan orang aneh ini. Tunggu saja sampai aku kembali. Presiden grup Sihai juga perlu kencan buta? Bersosialisasi hanya akan melemahkan kendaliku atas grup Sihai. Aku butuh pasangan nikah yang bisa dikendalikan. Pria ini memang lebih baik daripada yang dijodohkan Xiao He. Mari kita perkenalkan diri lagi. Biar aku perkenalkan diri. Cufan, veteran Daxia. Saat ini menganggur, punya anak. Oh iya, juga punya ibu dan adik perempuan. Kondisinya agak kurang, tapi latar belakang keluarganya bersih, dan dia tampan. Kamu saat ini menganggur. Aku punya pekerjaan untukmu. Gaji 1 juta per tahun. Kamu pasti tertarik. Pekerjaannya sederhana. Cukup ikut acara kecil bersamaku dan jalani saja. Lalu saat kamu naik panggung, katakan, Awas. Ada yang menembak? Kalian udah selesai makan? Grup bayaran Blood Fan kami hari ini cuma untuk Chen Qinghuan dari grup Sihai. Siapa yang gak mau mati, keluar. Blood Fian. Tentara bayaran, mereka tentara bayaran. Gak mau pergi? Tinggal aja. Bos, saya pergi sekarang. Anda pasti CEO Chen Qinghuan. Ikut kami. Anda punya 3 menit sebelum kami dikepung. Jangan bikin susah. siapa yang menyewa Anda? Anda pasti tahu, CEO Chen. Anda sudah menyentuh hal yang tidak seharusnya. Karena saya menyelidiki Daxia Dragon Guards. Karena saya ingin membersihkan nama kakak saya. Jadi beberapa orang mulai gelisah. Sepertinya saya semakin dekat dengan kebenaran. Berhenti mengorek informasi. Kami dibayar untuk kerja. Nona Chen, sebaiknya Anda ikut dengan tenang. Jangan bikin kami repot, oke? Kak cantik, awas. Sisi, jadilah baik. Pergi sama ayahmu dulu. Jangan khawatir soal aku. Sisi nggak pergi. Sisi akan tinggal dan membantu ayah melindungi Nona. Cufan, bawa Sisi dan pergi. Gak perlu. Aku di sini, gak ada yang berani nyentuh kamu. Kamu menghindari peluru yang aku tembak dengan santai. Cuma beruntung. Kalau cuma itu andalanmu, saran aku, jangan ikut campur. Saudara-saudaraku di sini semua selamat dari pertempuran langsung dengan Komandan Naga Daxiamu di medan perang. Masing-masing dari mereka adalah elit yang bisa menghadapi 100 orang. Kamu nggak bisa mempertahankan wanita ini. Bertahan dari pertempuran langsung? Aku nggak ingat itu. Aku cuma tahu Blood Fiend terkenal sebagai sekumpulan pengecut. Kamu cari mati. Cufan, ini masalahku. Kamu nggak perlu ambil risiko. Kalau mau bantu, telepon militer setelah kamu keluar. Percaya sama ayah. Ayah kuat banget. Tentara bayaran dilarang di Daxia. Lupa aturannya? Tanpa Komandan Naga, Daxia hancur berantakan. Nggak ada yang bisa hentikan kami. Kami ambil uang, beresin masalah. CEO Chen, butuh pengawal. 100.000. Apa? Pengawal? Jangan bercanda. Putrimu ada di sini. Pergi sekarang. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Hei. Sepertinya aku perlu kasih kamu bukti. Nak, aku kagum sama nyalimu, tapi kamu kelewatan. 1 menit lagi.
Kalau kamu nggak pergi, siap-siap. 1 menit cukup. Sisi, ayo pergi. Besar mulut, tapi tetap lari. Bos, aku nggak suka dia, bunuh aja. Biarkan dia pergi. Daxia mungkin sudah tidak seperti dulu, tapi kami masih berbisnis di sini. Kematian akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Nona Chen, ayo pergi. Baiklah, aku ikut denganmu. Aku lebih suka tutup pintu dan pukul anjing. Aku lebih suka menutup pintu dan memukul anjing. Sisi, tutup matamu. Menarik. Aku berubah pikiran. Aku akan memenggal kepalamu dan menaruhnya di etalasku. Bunuh dia. Awas. Siapa sebenarnya kamu? Chu Fan, veteran militer. Papa hebat? Chu Fan, apa kamu benar-benar hanya seorang veteran? CEO Chen sudah mempertimbangkan proposal saya, karena dia menarik Blood Fiend, itu berarti yang dia selidiki sudah dekat dengan kebenaran. Mungkin aku bisa menggunakan petunjuknya. Proposal? CEO Chen, butuh pengawal? Oh, aku tidak butuh pengawal. Tapi pekerjaan yang kusebutkan sebelumnya, bisa kamu pertimbangkan. Kali ini, 10 juta rupiah setahun. Pekerjaan apa? Menjadi suamiku. Apa? Aku, Chen Qinghuan, Direktur Utama Grup Yunzhou Sihai, bernilai 10 miliar, karena aku tidak mau menerima perjodohan. Aku butuh status menikah. Kamu punya kemampuan bagus. Kamu sempurna sebagai pengawal pribadi, dan suamiku. Aku tidak punya rencana untuk menikah saat ini. Aku nggak tahu apa kekhawatiranmu. Tapi selama pernikahan, aku akan membayarmu 10 juta setahun. Dan aku akan menanggung kebutuhan materi kamu dan Sisi. Pak, masa-masa khusus butuh cara khusus. Coba pikir, bagaimana jika ada yang mencoba menyakiti tante saat kita tidak melihat? Setuju saja, dan kita bisa melindunginya secara terang-terangan dan layak. Kamu anak nakal, selalu pintar. Kamu sudah memutuskan? Sisi masih kecil, dia belum bisa menerima pernikahan lagi. Kamu cari saja pasangan yang cocok. Aku masih harus pergi ke pernikahan adikku. Aku pergi sekarang. Kak, sebenarnya aku setuju. Kenapa kamu banyak bicara? Hei, Bu Chen, Ikuti dia. Aku ikut juga. Siapkan hadiah. Nilainya tidak boleh kurang dari 30 juta. Bu Chen. Bu, Anda masih ada rapat hari ini. Dia cuma pria biasa dengan kemampuan lumayan. Apa perlu ibu pergi sendiri? Untuk lamaran, tentu saja harus pergi sendiri. Lamaran. Aku bisa lihat dia punya banyak rahasia. Bukan sekadar veteran, bahkan anak buah Blood Fiend pun tidak bisa mengalahkannya. Dia mendekatiku dengan sengaja. Mungkin ada kejutan menyenangkan. Komandan, jejak di kedai kopi sudah dibersihkan. Sekarang Anda sudah kembali. Kami sudah memberitahu semua agen rahasia Dragon Guard di Yunzhou. Dengan satu perintah, Anda bisa menguasai Yunzhou.
Lanjutkan penyelidikan secara diam-diam. Jangan membuat musuh curiga, tunggu perintahku. Nan. Baik. Nona Chu belajar di luar negeri. Sekarang dia menikah dengan kepala departemen di Sihai Group, dan dia bisa bergabung dengan Sihai Group. Bikin iri. Pak, kamu lihat ini, Shanshan kita menikah. Dia dapat keluarga yang baik. Xiaofan juga pulang hari ini. Keluarga kita akhirnya lengkap lagi. Permisi, tolong minggir. Minggir, tolong minggir. Oh, maaf. Minggir, minggir. Minggir, minggir. Tolong minggir. Permisi, tolong minggir. Anggur merah. Anggur merah, putri bapak. Dari mana datangnya nenek ini? Lihat jalannya. Maaf, saya tidak sengaja. Pergi sana. Siapa sih nenek ini? Kotor dan bau. Siapa yang biarin dia masuk? Orang rendahan ini. Entah bagaimana dia menyelinap masuk, dia jelas pura-pura datang untuk makan gratis. Bukan. Saya cuma ingin lihat pernikahan Shanshan. Tante, siapa Anda? Pasti Anda salah orang. Tante? Saya? Kamu ini apa sih? Menyebalkan. Jangan rusak pernikahan kamu. Pergi sekarang. Pergi. Tunggu, kamu bilang. Kamu kenal dia? Hanya kebetulan nama. Masa iya aku kenal orang seperti dia? Begitu? Kalau kamu memang kenal dia, aku tidak keberatan menambah 1 kursi di jamuan. Ya, saya Ibu Shanshan. Ibu tua, kalau kamu berani. Ibu bilang dia anak ibu? Aku cuma mau mencicipi makanan pernikahan Shanshan. Chu Shanshan, beri aku penjelasan. Jinwei, aku sungguh tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku sudah putus hubungan dengannya. Aku tidak tahu kenapa dia datang mencariku. Aku hanya peduli hasilnya. Kamu bilang sudah putus, tapi dia masih di sini. Tidak, aku tidak tahu kenapa dia datang kepadaku. Jinwei, aku sungguh. Cukup, pernikahan sudah selesai. Aku bisa memberimu 1 kesempatan terakhir. Memutuskan hubungan bukan hanya kata-kata. Paham? Shanshan, Kenapa kamu harus datang dan membuatku jijik setelah aku putus hubungan? Orang kelas bawah seharusnya tetap tinggal di tempat sampah yang layak bagi mereka. Shanshan, kamu membuat pilihan yang tepat. Kau dengar itu? Aku dari dunia yang berbeda dengan kalian penghuni kumuh kelas bawah. Kenapa kamu harus datang dan membuatku jijik? Kamu sendiri yang menyebabkan ini. aku ibumu. Meskipun aku salah, kamu tidak seharusnya. Aku sudah putus hubungan denganmu. Aku tidak punya ibu sepertimu. Bu, ibu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Shanshan, dia. Chu Shanshan, kamu nggak takut hukuman Tuhan, sih? Jovan, kenapa kamu pulang? Kenapa sih ikut campur? Kamu pikir kamu masih kakakku? Perempuan ini hancurin pernikahanku. Kenapa aku nggak boleh mukul dia? Chu Shanshan, kau ambil uang kompensasi tambang ayah untuk kuliah di luar negeri, dan ibu, kau tinggalkan dia sendirian di rumah. Dia kerja 3 pekerjaan sehari buat biayain kamu di luar negeri. Kamu tahu nggak? Tidak. Sudah. Aku berhenti sekolah dan masuk militer demi kamu dan ibu. Dan apa yang kamu lakukan sekarang? Berhenti mengoceh. Itu cuma omongan sok suci orang miskin. Chu Shanshan, ini yang kamu sebut putus hubungan? Serangga kotor terus muncul buat menjijikkan aku. Pak Ho nggak suka masalah. Dia benar-benar marah. Chu Shanshan masuk grup Sihai dan punya dukungan senior. Sekarang semuanya sudah berakhir. Maaf, aku perbaiki sekarang. Jangan bilang aku nggak kasih kamu kesempatan. Karena kamu putus hubungan, lakukan dengan tuntas. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi.
Tunggu apa lagi? Chu Shanshan, Kalian semua memaksaku. kamu sudah gila? Buka matamu dan lihat. Dia ibumu, yang melahirkan dan membesarkanmu. Ibu. Ibu yang melahirkanku di kawasan kumuh, yang membuatku minder sepanjang hidupku. Aku bilang, aku nggak terima. Aku sudah muak dengan hidup sengsara ini. Aku akan naik dengan usahaku sendiri. Langkah demi langkah, demi langkah, aku akan jadi orang di puncak. Dengar, kemiskinan bukan alasan. Aku juga lahir di daerah kumuh, tapi lihat aku sekarang. Iya, dulu aku juga mikir gitu. Makanya aku kerja lebih keras. Aku masuk ke sekolah yang lebih baik. Aku pikir itu akan mengubah segalanya. Tapi semua karena kamu. Kamu masuk militer. Dan jadi pemberontak, pengkhianat. Karena kamu jadi pengkhianat, aku dipermalukan dan disiksa selama 5 tahun penuh. Kamu tahu nggak gimana aku bertahan 5 tahun itu? Aku pikir semuanya sudah berakhir. Aku pikir aku akhirnya bisa hidup layak. Kenapa kamu harus datang dan menghentikanku? Ini semua salahku. Ikut aku pulang. Aku akan jelaskan semuanya pelan-pelan. Apa kamu paham situasinya? Aku eksekutif senior di Sihai Group. Ini pernikahanku. Kalau kamu mau bawa dia, apa kamu sudah minta izin padaku? Dia adikku. Apa urusanmu dengan itu? Betul. Aku eksekutif senior di Sihai Group. Denganku, kamu bisa naik kelas sosial. Aku dengerin kamu. Aku ikut semua kata-katamu. Jangan khawatir. Nanti kalau aku bosan, aku kirim dia keluar biar dinikmati semua. Oh, iya. Aku rekam. Nanti ku kirim buat kamu nikmati pelan-pelan. Kamu nggak apa-apa? Jovan, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku membantumu. Dasar sampah rendahan. Berani kau sentuh aku? Aku ingin membunuhmu sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Aku eksekutif senior di Sihai Group. Bahkan jika aku hancurkan kalian hari ini, tak ada yang berani bicara. Kamu cuma karyawan. Bos Sihai Group baru saja melamar ayahku. Dan ayahku belum juga bilang iya. Bapaknya begitu, anaknya juga. Anak dari daerah kumuh belajar berbohong sejak kecil. Dia cuma bisa menipu anak 3 tahun. Manajer Hou pasti akan marah kali ini. Satpam. Hancurkan tulang mereka dan buang keluar. Presiden Sihai Group, Chen Qinghuan, dengan 100 bata emas dan pohon emas giok sebagai hadiah. Kenapa CEO Chen di sini? Dia datang kasih hadiah ke manajer Hou? Manajer Hou disukai CEO Chen. Dia akan naik lebih tinggi di Sihai Group. Mereka mungkin tidak akan pergi dengan utuh hari ini. CEO Chen, kehadiran Anda sudah menjadi berkah terbesar kami. Ini, hadiah ini terlalu berharga. Jadi kamu iparku. Aku hampir lupa soal hadiah pernikahanmu. Nanti aku suruh King He kirim sesuatu padamu. Ipar. Seratus bata emas, senilai 10 juta. 1 pohon emas giok, senilai 20 juta. Sayang, ini maharku. Cukup? Mahar. Sayang, Apa yang kamu lakukan? Apa kurang jelas? Kalau gitu, nikahi aku. Nikahi aku. Lamaran Presiden Grup Sihai, grup teratas di Yunzhou. Kamu kan gak mau bikin aku malu di depan umum? CEO Chen, apa kamu gila? Dia. Kalau dia benar-benar menantu grup Sihai, lalu untuk apa semua penderitaanku selama 5 tahun ini? Sisi, ada apa dengan tantemu? Mereka menindas nenek dan memukul ayah pakai botol. Oh, bagus sekali. CEO Chen,
biar saya jelaskan. CEO Chen, dia cuma sampah rendahan, pengkhianat. Bahkan jika dia pemberontak, cara menanganinya adalah keputusanku. Kamu tidak berhak mengkritik seseorang yang aku pilih. Antar Mbak pulang dulu. Urus dua orang ini. Kalian berdua, ikut aku. Mulai hari ini, kalian berdua dipecat dari grup Sihai. Tidak ada bisnis di Yunzhou yang akan mempekerjakan kalian. Ayo, Bu. Aku nggak nyangka CEO Chen begitu melindungi Chu Fan itu. Sepertinya dua orang ini habis di Yunzhou. Ayo. Dia menantu grup Sihai. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Dia cuma seorang veteran. Bagaimana dia bisa menarik perhatian CEO Chen? Tidak mungkin. Hei Pak Chen, aku minta kamu selidiki arus kas Chen Qinghuan. Saatnya beri aku jawaban. Pak Chen, aku dipecat oleh Chen Qinghuan. Menikahi seorang pemberontak sebagai suaminya. Tidak masalah, berapapun persiapannya, kali ini dia pasti tamat. Grup Sihai seharusnya menjadi milikku. Kalau begitu, kamu tetap jadi eksekutif senior. Berani melawan Tuan Li di Daxia, dia yang pertama. Kamu tahu aku sedang menyelidiki Daxia Dragon Guards. Ya, Kamu pasti sudah menduga kalau kematian kakakku terkait dengan Dragon Guards. Kamu tahu segalanya, tapi kamu nggak mau ngomong apa-apa. Wanita cantik, ayah. cukup. Chu Fan, lahir di daerah kumuh Yunzhou, nilai sekolahnya bagus. Tapi putus sekolah dan mendaftar militer 7 tahun lalu. Setelah masuk militer, dia menghilang tanpa jejak. Setiap orang pasti punya rahasia. Kamu pernah menyelamatkanku, dan aku pernah membantumu. Kamu boleh pergi. Obsesinya terhadap kematian King Yue sangat dalam. Mengungkap identitasku hanya akan jadi bumerang. Ini nomorku. Kamu bisa hubungi aku kalau perlu. Tidak perlu. Silakan pergi. Apa? Rencana desain drone militer dicuri. Apakah ini desain yang kita kerjakan bersama Pak Hu? Iya, Boleh saya tanya, apakah desain itu penting? CEO Chen mendapatkan dukungan Pak Hu, salah satu dari 4 panglima militer, dengan desain ini. Itulah cara dia mendapatkan order 100 miliar. Jika desainnya bocor, kerjasama akan dibatalkan. 5 tahun usaha akan sia-sia. Dan aku akan kehilangan kesempatan untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. CEO Chen, kita lakukan. Gunakan semua sumber daya untuk mengidentifikasi siapa pihak lain itu. Aku perlu tahu apa yang mereka inginkan. Ambil kembali desain itu dengan biaya berapapun. Iya, Karena kamu kenal Pak Hu, kamu bisa minta bantuannya. Kami pergi. Papa, tunggu. Mereka ada di gudang 3. Oh, iya. Mereka ada di gudang 3. Kamu bisa pergi cek. Sisi sudah menemukan tempatnya. Apa kamu masih pergi? Bantu wanita cantik itu sekali lagi. Kalau kita buru-buru, kita masih bisa sampai. Ayo. Sisi masih muda, tapi Bapak sudah tidak muda. CEO Chen sudah stres. Bisakah Bapak lebih bisa diandalkan? Aku bisa bantu kamu. Tapi setelah itu, kamu berhenti menyelidiki identitasku. Kalau kamu bisa bantu aku, itu membuktikan kamu tidak bermaksud jahat padaku. Identitas masa lalumu, aku tidak akan tanyakan lagi. Tapi kamu tidak boleh terlibat dalam ini. Apakah aku bisa membantu atau tidak? Ikut saja, dan kamu akan tahu. Ayo. Garasi di arah sebaliknya. Tidak perlu. Terlalu repot. Kamu gila. Kamu lagi apa? Pinjam mobilmu, nanti aku kembalikan. Masuk. Aku beli mobil ini. Bawa kartu ini ke sekretarisku untuk pembayaran. Oh, iya. Suruh dia laporkan kejadian tadi ke militer juga. Perjalanan ke gudang 3,5 jam. Bahkan pembalap kelas dunia dengan mobil bagus pun tidak bisa. Pasang sabuk. Kalau
Kalau begitu, kendarai seperti balapan. Kamu bilang apa? Lalu lintas, di depan macet. Disarankan belok kanan ke rute baru. Ada lampu lalu lintas sekitar 500 meter di depan. Kamu bisa putar balik. Gak ada waktu. Tarik rem tangan untukku. Ayah hebat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ada belokan di depan. Pelan-pelan. Sisi, Jangan khawatir. Ayah bisa nyetir lebih cepat lagi. Tenang aja. gimana aku bisa tenang kalau kamu nyetir kayak gini? Pembaruan navigasi. Jembatan di depan sebagian runtuh karena perbaikan. Silakan putar balik. Ini jalan buntu. Berhenti lihat ponselmu. Perhatikan jalan. Aku tahu jalan pintas. Pegangan erat. Sihai Group adalah konglomerat teratas di Yunzhou. Menyinggung mereka akan membuat bisnis bawah tanahku sulit. Data di USB ini adalah senjata tawar Chen Qinghuan. Tanpa itu, otoritasnya di Sihai Group akan anjlok. Maka Tuan Chen akan mendapat dukungan semua orang dan menjadi pemimpin tertinggi. Kita akan memiliki kerjasama yang lebih erat di masa depan. Menarik. Tanpa Chen Qinghuan, Chu Fan hanyalah seorang veteran, apalagi veteran pemberontak. Aku ingin dia merasakan kehilangan segalanya juga. Dan wanita tua itu. Setelah selesai, aku akan mengirim Chu Fan ke pengadilan militer juga. Biarkan wanita tua itu kehilangan semua harapan. Benar-benar wanita kejam. Aku akan ikut permainan ini. Setelah uangnya tiba, itu milikmu. Baik. Senang berbisnis denganmu. Senang berbisnis denganmu. Kamu dikepung. Angkat tangan. Anak kecil. Hou Jinwei, Chu Shanshan. Kalian berdua yang bersekongkol dengan perkumpulan naga hitam. Kalian paksa kami begini. Salahkan dirimu sendiri karena melindungi Chu Fan. CEO Chen, tuduhan yang berat. Kami hanya mitra, tapi kalian berani masuk ke wilayahku sendirian. Langkah berani. Apa aku bukan orang? Seorang supir, seorang anak kecil, CEO Chen, kamu benar-benar tidak menganggap serius perkumpulan naga hitamku. 9 naga. USB itu berisi 5 tahun hasil kerjaku. Kembalikan, dan kita bisa bicara. Jika tidak, aku tidak keberatan menghadapi perkumpulan naga hitammu. Baiklah, mau USB. Tanya teman-temanku apakah mereka setuju. Mundur. Pasti ada puluhan orang. Kita hampir tidak saling kenal. Kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Lihat saja. Nak, kamu mau pamer? Saudara-saudaraku, di sini sudah pernah membunuh sungguhan. Kamu cari mati. Coba dulu baru tahu. Muda dan nekat.
Aku, Nine Dragons, menjadi raja bawah tanah Yunzo berkat kekejaman. Melalui saudara-saudara yang berjuang keluar dari tumpukan mayat. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. 1 lawan 10. Aku sarankan kamu tutup mata anak itu. Yang selanjutnya lebih mengerikan. Kamu tidak mau membuatnya trauma, kan? CEO Chen, Nine Dragons, dia. Ayo, Serangga bodoh besar, kenapa sih kamu nggak berbalik dan lihat? Aku tidak menyangka seorang anak memiliki hubungan yang begitu buruk dengan ayahnya. Ayahmu dipukuli separah ini, dan kamu masih tertawa. Ada lagi? Tidak, kalau begitu aku ambil US. Kamu? Siapa? Sebenarnya kamu? Bang, kamu punya kemampuan. Aku, Nine Dragons, hormat. Aku kasih kau kesempatan. Tinggalkan USB. Chen King Huan, bawa dia pergi. Orang ini nggak tahu diri banget. Ayah sudah kalahkan semua anak buahmu, masih sombong aja. Ku akui, aku meremehkanmu. Tapi pernah kepikiran kenapa Black Dragon Society berani lawan si High Group? Keluarga Lee di balik semua ini. Black Dragon Society cuma pion kecil. Kau bisa bertarung, tapi buat apa? 1 kata dari keluarga Lee, 10 si High Group pun hancur. Begitu. Kalau begitu, aku mau lihat seberapa kuat mereka. Chen King Huan dari Si High Group berkolusi dengan Black Dragon Society dan menjual desain militer. Ikut kami. Kapten, Anda salah. Sayalah yang menelepon Anda. Nine Dragons mencuri dokumen penting yang saya kerjakan dengan militer. Simpan saja untuk sidang. Sepertinya penyelidikanmu sudah melewati batas beberapa orang. Bagus, kita semakin dekat dengan kebenaran. Kakakku dibawa militer dan tidak pernah kembali. Rencanaku belum siap. Belum waktunya membalik meja. Aku tahu. Tidak, kau nggak tahu. Kau nggak tahu betapa mengerikan kekuatan mereka. Percaya sama aku. Selama aku di sini, tak ada yang bisa sentuh kamu. Sidang kini dimulai. Mengadili perkara Presiden Grup Sihai, Chen King Huan, yang bersekongkol dengan Liga Naga Hitam untuk menjual cetak biru tingkat strategis. Pihak penggugat dapat memulai. Fakta persekongkolan Chen King Huan dengan Liga Naga Hitam sudah jelas. Rencana desain tingkat strategis menyangkut keamanan Daxia. Menjualnya untuk keuntungan pribadi adalah pengkhianatan. Saya minta hakim memutus dengan adil. CEO Chen, kenapa Anda harus mengadili diri sendiri? Yang mulia, menurut saya kasus ini sudah jelas. Chen King Huan mengabaikan keamanan Daxia. Chu Fan sendiri adalah pemberontak. Dia pasti terlibat. Dasar perempuan jahat, terus bicara. Sisi akan marah. Yang mulia, seorang anak secara terbuka mengancam penggugat di pengadilan. Ini menunjukkan betapa mereka berdua membenci Daxia. Sisi biasanya tidak memukul wanita, tapi kamu memang pantas. Tertib. Pengadilan ini tidak akan mentolerir gangguan. Para terdakwa, Chen King Huan karena bersekongkol dengan Liga Naga Hitam dan menjual cetak biru tingkat strategis, pengkhianatan, terdakwa Chu Fan, sebagai mantan pemberontak, dengan sengaja tidak melapor, sama bersalahnya, hukuman mati untuk pengkhianatan. Apakah juri keberatan? 5 tahun lalu, pengawal Naga Daxia memberontak dan 16 kota jatuh. Dan sekarang, Chen King Huan dengan sembrono menjual cetak biru tingkat strategis, membahayakan Daxia lagi. Yang mulia, saya usulkan Chen King Huan dijatuhi hukuman mati, segera dilaksanakan. Chen Feng. Sekarang Nine Dragons ada di sini, bukti sudah kuat. Saya mewakili Kamar Dagang Daxia. Saya adalah anggota juri. Meskipun kamu sepupuku, aku tidak bisa mengabaikan keadilan. Chen Feng, kamu. Kesempatanmu adalah saat kau diizinkan masuk.
Jika Pak Li tidak senang, perkumpulan naga hitammu akan lenyap dari Yunzo dalam sekejap. Chen Qinghuan, jika saja kau serahkan grup Sihai, semua ini tidak akan terjadi. Menyedihkan. Meskipun aku dihukum, kakek masih ada. Grup Sihai tidak akan bisa dikuasai olehmu. Itu bukan urusanmu. Hari ini, keluarga Chen bersedia menegakkan keadilan. Saya minta hakim menjatuhkan hukuman mati pada Chen Qinghuan dan Chu Fan. Pemberontakan Dragon Guards masih segar di ingatan semua orang. Kita tidak bisa menanggung kerugian lagi. Saya minta hakim menjatuhkan hukuman mati pada Chen Qinghuan dan Chu Fan. Hukuman mati, eksekusi segera. Hukuman mati, eksekusi segera. Hukuman mati, eksekusi segera. Kau menyesal? Aku tahu aku tidak bisa melawan kekuatan di belakang mereka. Tapi kakakku adalah obsesiku satu-satunya. Sepertinya aku menyeretmu ke dalam ini. Kau sedang menyelidiki kematian istriku. Mana mungkin aku menyesal membantumu? 10 juta setahun bukan uang mudah. Tenang, pengadilan ini tidak memvonis hanya berdasarkan satu kesaksian. Semua sudah ada di sini. Masih keras kepala? Masih mau melawan? Kadang aku bertanya-tanya dari mana datangnya rasa percaya dirimu. Kau akan segera tahu. Halo? Sejak kapan pengadilan ini jadi pertunjukan satu orang? Aku kasih waktu 3 menit, keluarkan semua orang ini. Sekarang. Hu Zhenxiong, kau sudah naik jadi komandan militer. Begini caramu memimpin? Ibu Luo, ada seseorang di militer yang menyinggung Anda. Aku mau semua personel pengadilan militer keluar tanpa cedera dalam 3 menit. Kalau tidak, patuhi aturan pengawal naga sendiri. Aku dulu pernah jadi pengawal pribadi Komandan Naga. Lalu dipindah ke militer. Komandan Naga menghilang, dan 3 dewa perang pun lenyap. Sekarang, Ibu Luo sudah kembali. Mungkinkah Komandan Naga? Sudahlah, ayo cek pengadilan dulu. Siapa yang berani menyinggung Ibu Luo? Haha. Ini pengadilan militer. Kau pikir kau siapa? Satu telepon aja, kau bisa keluar dengan selamat. Tertib. Juri sepakat menjatuhkan hukuman mati kepada Chu Fan dan Chen Qinghuan. Pengadilan menyatakan. Yang mulia, Chu Fan hanya suami kontrakku. Dia tidak tahu apa-apa tentang urusanku. Soal keamanan Daxia, lebih baik bunuh orang yang salah daripada biarkan satu lolos. Eksekusi. Dengar enggak? Kau mati hari ini. Dan kau Chen Qinghuan, kau juga tidak akan lolos. Pergi dengan tenang. Akan kukirim nenek itu untuk menemanimu. Keluargamu akan bersatu kembali. Kamu lapor ke komandan siapa? Tidak tahu ini sedang bersidang? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Santai. Mereka hanya di sini untuk menyaksikan. Chu Fan, kau berani menerobos pengadilan militer? Duduk. Lanjutkan. Chu Fan, orang-orang ini. Kecil, Bu. Ayah tidak pernah melakukan apapun tanpa rencana. Lihat saja. Chen Qinghuan, ini pria yang kau pilih, menyerbu pengadilan. Kau telah menghancurkan hati Daxia. Chu Fan, suruh mereka menurunkan senjata, atau seluruh keluargamu akan dihukum mati. Semua orang di sekitarmu akan didakwa sebagai kaki tangan. Kusarankan kau tarik kembali ucapan itu. Tahukah kau siapa yang ada di sekitarku? Kamu. Komandan Hu tiba.
Komandan Hu dulunya adalah seorang Loi dan Kamanaga. Dia lebih membenci pengkhianat. Sebelum mati, kau bisa melihat seorang komandan militer. Itu adalah keberuntunganmu. Apakah kau mengadili kasus pengkhianatan? Komandan Hu, mereka ini. Mereka tidak hanya menolak mengaku, tapi juga mengancam pengadilan. Tolong hukum mereka dengan tegas. Pemuda ini tampak akrab. Apakah kau dulu di pengawal naga? Saya bergabung dengan pengawal naga 7 tahun lalu dan bertempur dalam pertempuran Tianmen. Mungkin Bapak ingat. Komandan Hu, kejahatannya pantas untuk menghukum mati seluruh keluarganya. Aku lindungi mereka berdua. Ada keberatan? Komandan Hu, mereka dicurigai membahayakan Daxia. Anda tidak bisa melindungi mereka. Chen Qinghuan menjual rancangan strategis dan berkolusi dengan pemberontak. Fakta jelas, meski Anda komandan, Anda tidak bisa melanggar hukum. Kau mempertanyakan loyalitasku pada Daxia? Aku tidak pernah mengatakan itu. Tapi aku dengar, kau tidak baik-baik saja di militer akhir-akhir ini. Kau ditekan setelah menyinggung Tuan Li. Punya pikiran seperti itu wajar saja. Jadi kau dari keluarga Li. Kalau mau menghukumku, suruh tuanmu datang. Komandan Hu, kata-kata Anda tidak berarti apa-apa di sini. 5 tahun lalu kau tidak bisa membuktikan Dragon Guards adalah pengkhianat. Hari ini pun kau tidak bisa. Kalau kau punya bukti, hukum aku juga karena melindungi pengkhianat. Aku akan mati sebelum mereka. Kalau kau tidak bisa, tidak ada yang menyentuh mereka. Sepertinya Komandan Hu bertekad melindungi mereka. Cukup. Berhenti bertengkar. Diamlah sebentar. Jangan berpikir kehadiran Komandan Hu membuat kalian aman. Yang Mulia, tolong hukum mereka sesuai hukum. Para terdakwa, Chen Qinghuan dan Chu Fan, bersalah karena membahayakan keamanan Daxia. Pengadilan ini menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, yang akan dilaksanakan segera. Apa? Apa yang terjadi? Keluarlah dan lihat. Ayo. Ini. Boleh kami pergi sekarang? Chu Fan, siapa sebenarnya kamu? Kenapa semua tentara ini? Identitasku tidak penting. Tapi ingat ini. Selama aku di sini, tak ada yang bisa menyentuhmu. Siapapun kau, ikut campur akan membuatmu mati. Kau tahu siapa yang ingin dia mati? Aku akan urus. Oh ya? Dia anjingmu. Terus kenapa? Kau cari mati. Jika kau tak mau melatih anjingmu, aku yang akan. Lain kali ikat dia. Sepertinya tidak ada masalah lagi. Tulang tuaku sudah tak kuat. Aku akan suruh seseorang menghubungimu soal proyek drone. Terima kasih, Komandan Hu. Ayo. Aku tidak menyangka satu panggilan darimu bisa mendatangkan begitu banyak orang. Statusmu lebih tinggi dari yang kukira. Chu Fan, apa kamu benar-benar hanya seorang veteran? Aku memang bertugas di pengawal naga selama beberapa tahun. Rekan-rekan lamaku masih punya pengaruh. Baiklah, aku bercanda. Rekan-rekanmu cuma bisa sebanyak itu. Kita benar-benar harus berterima kasih pada Komandan Hu. Pasukan itu pasti dibawa olehnya. Benar. Komandan Hu adalah seorang panglima militer. CEO Chen, kado ulang tahunnya sudah siap. Coba lihat. Kado ulang tahun. Ulang tahun kakek. Kakek dan kakakku membangun grup Sihai bersama. Mereka menjadikannya grup papan atas yang baru.
Aku mengambil alih kemudian, dan perlahan membesarkannya menjadi nomor 1 di Yunzhou. Sebenarnya, kakek tahu sebagian kebenaran tentang kematian kakakku, hanya saja aku belum sepenuhnya mengintegrasikan grup Sihai. Belum sepenuhnya mengendalikan. Jadi kakek tidak pernah memberitahuku. Insiden ini ternyata menjadi berkah. Ini mempercepat kerjasamaku dengan Komandan Hu. Hari ini, aku akan mengambil alih grup dan mengungkap kebenaran. Seandainya kakek tidak menyetujui pernikahan kakakku dengan pria itu, mungkin dia tidak akan. Baiklah, kamu juga ganti baju. Kamu kan suamiku sekarang. Kamu harus hadir di ulang tahun kakek ya. Xiao He, siapkan hadiah untuk Chufan juga ya. Hei, tidak perlu kok. Untuk ulang tahun kakek, ketulusan yang paling penting, aku akan menyiapkannya sendiri. Kau adiknya. Apa kau tidak tahu siapa dia sih? Kenapa? Kenapa satu telepon darinya bisa mendatangkan Hu Zhenxiong? Pak Li, aku benar-benar tidak tahu kok. Aku tahu sih, kita semua telah tertipu kok. Setelah Chufan masuk militer, dia menghilang. Jika dia benar-benar memegang posisi tinggi, pasti ada berita, kan? Sedangkan Komandan Hu, pasti dia datang untuk Chen Qinghuan. Komandan Hu memiliki kerja sama dengannya kok. Dia pasti mendengar dia di pengadilan. Benar, tepat sekali. Drone militer selalu menjadi prioritas utama grup Sihai. Setelah dikembangkan, kekuatan militer Daxia akan naik satu tingkat lagi. Komandan Hu pasti datang untuk proyek ini. Apapun alasannya, kita tidak bisa biarkan mereka terus sih. Kalau tidak, kerja keras kami selama 7 tahun akan jadi lelucon dong. Pak Li, aku punya cara untuk mengakhiri ini selamanya kok. Katakan padaku dong. Setengah saham grup Sihai dipegang oleh kakekku. Dia sakit. Aku sudah menyuruh seseorang mengganti obatnya dengan racun kronis. Kita hanya perlu pemicu untuk mengaktifkan racunnya. Aku sudah menyebarkan kabar, menyebarkan bahwa pemicunya adalah suplemen bermanfaat. Begitu dia mati, kita bisa gunakan itu untuk meraih 2 keuntungan sekaligus. Dengan kekacauan internal di grup Sihai, kita bisa masuk. Lalu kita ambil alih grup Sihai dan menjegal mereka. Pada akhirnya, bahkan orang itu tidak akan punya tempat untuk dikubur. Ngomong-ngomong, kenapa Qinghuan gak datang? Dia masih berani datang. Akhir-akhir ini, dia bikin banyak masalah, sampai ke pengadilan militer. Kalau grup ini dipegang dia, cepat atau lambat pasti hancur. Mending kasih ke Feng Er. Kakek, aku sibuk kerja jadi belum sempat jenguk. Hari ini ulang tahun kakek. Aku doakan kakek panjang umur dan bahagia selamanya. Baik-baik. Syukurlah kamu datang. Kakek kurang sehat. Aku sengaja cari ginseng berusia 300 tahun ini untuk tonik. Semoga kakek cepat sembuh. Sisa umur kakek nggak banyak. Kakek hargai niat baikmu. Mengelola grup sebesar ini. Tapi yang kamu kasih ke kakek cuma ginseng murahan? Ya ampun, yang penting kan niatnya. Qinghuan cuma peduli sama kesehatan kakek. Pemuda ini pasti calon suami cucu kakek. Semoga kakek sehat, bahagia, dan panjang umur. Baik. Duduklah. Tunggu dulu. Hari ini ulang tahun kakek. Kami keluarga, tapi kamu orang luar. Kamu pikir boleh duduk di sini? Bikin meja di dekat pintu, duduk di situ. Nenek, dia suamiku. Suami? Keluarga Chen tidak punya menantu laki-laki kelas rendah seperti itu. Jangan kira, aku tidak tahu. Dia veteran tanpa kemampuan dan tidak punya pekerjaan. Dia datang ke ulang tahun kakekmu dengan tangan kosong dan masih berani duduk. Chen Qinghuan, keluarga Chen kita adalah keluarga papan atas di Yunzhou. Kita sangat mementingkan kesetaraan status. Tidak perlu merendahkan dirimu seperti ini. Chufan adalah pilihanku. Aku tidak butuh persetujuan kalian. Apa kamu mau membuat kami marah sampai mati? Laki-laki baik tidak masuk tentara. Besi bagus tidak dipakai untuk paku. Kakakmu bersikeras menikah dengan tentara itu dan kehilangan nyawanya. Bukankah itu sudah cukup menjadi pelajaran? Nenek, saya menghormati Anda sebagai sesepuh, tapi tolong hormati para tentara Daxia. Beraninya kamu? Diam. Hari ini ulang tahunku semua. Tenanglah. Kakek,
Aku tahu, kakek suka anggur. Aku sengaja carikan anggur Lanling ini untuk kakek. Anggur Lanling, aroma tulip, dalam cangkir giok dengan kilo amber. Ini benar-benar anggur Lanling. Terakhir kali aku minum anggur Lanling adalah di sebuah perayaan besar. Hanya 1 teguk, dan aku mengingatnya seumur hidup. Hari ini ulang tahunku, semua silakan cicipi. Sisanya aku simpan. Anggur enak. Feng kamu benar-benar bersungguh-sungguh dengan ini. Cuma pamer, ini adalah harta nasional. Hanya 1 pon yang diproduksi setiap tahun. Hanya mendapat seteguk saja sudah menjadi berkahmu. Harta nasional, itu hanya titik awal bagiku. Kalau aku minum anggur ini, itu berkah bagi anggur itu. Lihat kamu, masih aja mau mempermalukan diri sendiri hari ini. Baiklah, aku kasih tahu. Arak nomor 1 Daxia adalah Millennium Dukang. Hanya keluarga papan atas kayak keluarga Lee yang kuasai setengah militer yang berhak minum itu. Dan tepat di bawah Millennium Dukang ada arak Lanling punyaku. Arak ini, kasih ke kamu lebih parah dari kasih ke anjing. Kamu? Arak ya buat diminum, kenapa repot? Cuma seteguk arak Lanling, udah cukup buat kamu pamer seumur hidup. Bersyukur dong. Kamu aja nggak mampu beli hadiah yang layak. Nenek tahu Cufan itu orang biasa. Kenapa nenek bikin susah dia? Ini demi kebaikanmu sendiri. Apa kamu lupa pelajaran dari kakakmu? Ini pilihanku. Aku percaya sama Cufan. Kamu percaya dia? Aku enggak. Dia orang liar dari militer. Gini aja, kamu bakal kasih seluruh grup ke dia. Kita semua bakal jadi pengemis di jalan. Kakek, jangan khawatir. Aku memang menyiapkan hadiah. Dan hadiahnya lebih bagus dari arak Lanling ini. Cufan, kamu cuma sok. Kamu ngaku bisa bawa arak yang lebih enak dari Lanling punyaku? Kalau begitu, kami kasih kamu kesempatan. 3 menit. Lupakan 3 menit. Bahkan seumur hidup pun nggak akan bisa. Kalau kamu mau merendah dan belajar melentur, mungkin aku akan menghormatimu. Cukup. Ulang tahun ini masih dilanjutin apa enggak? Biarkan generasi muda mengurus urusan mereka sendiri. Aku cuma memberi pelajaran padanya, karena dia sok. Harta nasional Daxia, 1 pon arak drang immortal. Semoga kakek Chen panjang umur dan sejahtera. Ini benar-benar anggur dewa mabuk. Benar. Tetua, apakah Anda puas dengan hadiah ini? Barang yang gak pernah didengar, mau nipu orang. Apa kau sungguh mengira kakek sudah pikun? Mungkin dibeli dari kios pinggir jalan. Dan kamu bahkan menyewa aktor untuk main sandiwara. Chen Qinghuan, lihat pria yang kau pilih. Ada pada? Ya. Anggur dewa mabuk ini dibuat dari 100 ramuan langka. Ini bisa menangkal penyakit dan memperpanjang umur. Anggur terkenal Daxia hanya sedikit. Nomor 1 adalah Millennium Dukang, yang kini harta karun internasional. Anggur dewa mabuk ini tidak pernah terdengar. Kakek, jangan membuat-buat harta karun nasional hanya untuk melindungi dia. Konyol. Dibandingkan anggur dewa mabuk, Millennium Dukang tidak ada artinya. Kalian tidak tahu, karena anggur dewa mabuk hanya memproduksi 2 ons setiap 100 tahun. Ini benar-benar harta karun kerajaan, harta karun nasional, Daxia yang sesungguhnya. Bahkan keluarga Lee pun tidak berhak mencicipinya. Apa ini benar-benar untukku? Halus di lidah, 1 teguk, rasanya seperti musim semi kembali ke pohon layu. Anggur yang luar biasa, semua yang pernah kuminum selama puluhan tahun terakhir tidak ada artinya. Ini anggur sejati. Wajahnya kemerahan, energinya kuat. Anggurnya asli. Anggur dewa mabuk ini hanya dibuka untuk perayaan nasional Daxia. Dan ada 1 pon penuh di sini. Cufan, bagaimana kau mendapatkan anggur ini? Benar. Meskipun ini adalah harta karun kerajaan, tidak mungkin prajurit biasa sepertimu bisa mendapatkannya, apalagi sebanyak ini. Cufan, dari mana sebenarnya anggur ini berasal?
Apa jabatan sebenarnya dirimu di Dragon Guards? Tetua, tenanglah. Anggur ini benar-benar asli. Komandan Hu? Ada yang salah dengan anggur ini? Komandan Hu, kenapa Anda ada di sini? Saya dengar ketua lama grup Sihai sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Saya datang menemui Bapak. Oh, Anda terlalu memuji. Silakan duduk. Jadi anggur itu dari Komandan Hu. Saya pikir begitu. Barang berharga seperti itu tidak bisa dari sembarang orang. Saya tidak bisa terima pujian ini, Bapak. Saya tidak tahu keluarga Chen Bapak punya hubungan dengan Tuan Luo. Tuan Luo meminta saya untuk mengantarkan anggur ini secara pribadi. Tuan Luo? Maksud Anda Tuan Luo Hongxia? Salah satu dari 3 dewa perang pengawal naga? Siapa lagi? Saya tidak kenal Tuan Luo. Kenapa anggur ini dikirim untuk saya? Bapak, Anda membangun grup Sihai dari nol. Anda berbuat kebajikan, Anda telah meningkatkan kehidupan rakyat Yunzhou. Anda menyumbang 1 miliar ke militer setiap tahun. Atas pengabdian Anda kepada bangsa dan rakyat, Anda layak menerima anggur ini. Kelihatannya sombong sekali. Berhenti berpura-pura. Seolah-olah Tuan Luo sendiri yang mengirim anggur itu. Komandan Hu ada di sini. Apakah kalian mau mempermalukan diri sendiri? Kakek, ini teh tonik yang diseduh dari ginseng itu. Tidak sebaik anggur dewa mabuk, tapi tetap baik untuk kesehatan. Benar-benar ginseng berusia 300 tahun. Memang. Kakek, ada apa? Bicara padaku. Kekurangan ki dan darah, nadi lemah. Dia sudah diracun. Omong kosong. Apa kamu bilang anggur Komandan Hu yang bermasalah? Pak Chen memang diracun. Saya sudah jadi dokter lebih dari 40 tahun. Tidak mungkin salah. CEO Chen, gawat. Media melaporkan ketua lama sudah meninggal. Saham Sihai Group anjlok. Kerugian sudah mencapai miliaran. Chen Qinghuan, kamu bersekongkol dengan orang luar untuk meracuni kakek. Anggur Komandan Hu pasti tidak bermasalah. Kakek minum tehmu dan langsung muntah darah. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Setelah kakek meninggal, saham otomatis jadi milikmu. Lalu kamu dan Chu Fan bisa mengambil alih Sihai Group, kan? Chen Qinghuan, kamu tega menyakiti kakekmu sendiri demi orang luar. Kondisi kakek kritis. Dia bisa meninggal kapan saja. Kakek. Chen Qinghuan, kamu membunuh kakekmu. Kamu aib bagi keluarga Chen. Tidak, kakek nggak akan mati. Jangan buru-buru. Dia belum mati. Chu Fan, kamu sih. Ini cuma mati suri. Biar aku coba. Hei, Chu Fan, kakek sudah meninggal. Apa kamu mau menodai jenazahnya? Aku berusaha menyelamatkannya, dan kamu malah menghalangi? Apa kamu ingin dia mati? Atau kamu sendiri yang meracuninya? Berhenti menyebar fitnah. Dr. Wang adalah ahli pengobatan. Bahkan dia tak bisa berbuat apa-apa. Apa seorang veteran benar-benar bisa menyelamatkannya? Aku tahu sedikit. Kakek nggak bisa bertahan lebih lama. Nggak ada waktu bawa ke rumah sakit. Biarkan Chu Fan coba. Chen Qinghuan, sepertinya kamu benar-benar ingin kakek mati. Kalau kamu mau anak ini selamatkan kakek, silahkan. Tapi kalau gagal, kamu serahkan semua saham Sihai Groupmu. Kamu bajingan. Kakek sekarat, yang kamu pikirin cuma saham. Bukan aku yang harus disalahkan. Dalam 10 menit, harga saham turun setengah. Kalau dia nggak bisa hentikan kerugian, Sihai Group bangkrut. Begitu kakek bangun, semua masalah selesai. Kamu cuma mau Sihai Group. Aku terima taruhan itu. Chu Fan, kamu yakin? Teknik akupunktur ini. Komandan Hu, pernah lihat sebelumnya? Saya kurang yakin. Bahkan Komandan Hu belum pernah lihat. Kau cuma asal-asalan. Nenek, jangan biarkan Chu Fan menyentuh kakek lagi. Dia sudah menusuk banyak jarum, tapi kakek masih belum bangun. Chu Fan, menurutku kau cuma mengulur waktu. Kenapa buru-buru? Masih ada 1 jarum lagi. Hidup dan mati. Yin dan Yang. Hidup dalam kematian. Ini pasti misteri jarum terakhir. Kalau berhasil, dia hidup. Kalau gagal, langkah berani.
Pantas saja kau begitu percaya diri. Kau cuma rencana cadangan Chen King Huan. Racunnya tidak mempan, jadi kau pakai pengobatan untuk menghabisi kakek. Pengawal, tangkap keturunan durhaka ini dan Chu Fan. Hidup, hidup. Kok bisa? Aku sembuh. Haha. Bahkan penyakit kronis lamaku sembuh total. Bahkan Dr. Wang tidak bisa menangani racun itu. Kamu melakukannya dengan mudah. Chu Fan, apa lagi yang belum aku tahu tentangmu? Bagus. Qing Huan, kau mencarikan cucu menantu yang hebat untukku? Aku sudah bertahun-tahun tidak merasa sekuat ini. Hanya kakak iparmu yang dulu pernah membuatku merasa seperti ini. Kakak ipar? Apa hubungannya pria yang membunuh kakakku dengan ini? Tanpa pria itu, tidak akan ada grup Sihai hari ini. Semua orang bilang dia pemberontak. Hanya kakakmu yang tahu dia bukan pemberontak. Tapi kakakku dibunuh karena dia. Ya, itulah hasil akhirnya. CEO Chen, sahamnya baru turun lagi. Arus kasnya terputus. Beberapa perusahaan sudah membeli saham kita. Keluarga Li mungkin juga akan membeli saat harga rendah. Dengan sumber daya mereka, begitu mereka masuk, grup Sihai mungkin tidak bisa bertahan. Grup Sihai adalah fondasiku. Aku tidak bisa kehilangannya. Kakek, aku harus pergi menangani ini. Pergilah, aku percaya kau bisa menanganinya. Tapi kembalilah setelahnya. Aku punya sesuatu untukmu. Baiklah, pergilah, kalian semua. Pergilah juga. Hei, Chu Fan, tunggu. Aku tahu Chen Feng yang meracuniku, tapi dia sudah berhubungan dengan keluarga Li. Grup Sihai tidak bisa melawan keluarga Li. King Huan sudah menyinggung mereka. Dan Qing Yue, demi dirimu, dia juga. Chu Fan, jangan biarkan dia menempuh jalan yang sama seperti Qing Yue. Terkejut, kamu adalah kebanggaan King Yue. Dia selalu membicarakanmu. King Huan sekarang dikuasai kebencian. Aku hanya minta satu hal padamu. Lindungi dia. Biarkan dia hidup dengan baik. Tenang saja, kali ini, aku dibayang-bayang dan mereka di tempat terang. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan. Bank Dunia telah menilai grup Sihai terlalu berisiko. Kami di bawah Bank Dunia. Jika pusat tidak menyetujui, kami tidak bisa membantu. Grup Sihai adalah perusahaan teratas di Yunzhou. 3 miliar rupiah utang itu bukan apa-apa. CEO Chen, maaf. Kami juga tidak bisa membantu pinjaman ini. CEO Shen. Aku tidak pernah menyangka CEO Grup Sihai suatu hari akan meminta-minta. Chu Shanshan, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang mengunjungi sahabatku. Ada masalah? Sahabatmu? Direktur Regional Bank Dunia untuk Asia Timur, Shen Ying. Itu aku. CEO Shen, saya yakin Anda paham pentingnya bantuan di saat sulit. Jika Grup Sihai bisa selamat dari krisis ini. Saya tadinya bersedia bekerja sama, tapi Sanshan memberitahuku beberapa hal. Setelah mempertimbangkan untung rugi, saya rasa tidak sebanding dengan risikonya. Suamimu mantan pemberontak, kan? Jika kamu rela melindungi seorang pemberontak, bagaimana aku bisa merasa aman meminjamkan uang padamu? CEO Shen, saya rasa kita bisa. Ying, sudah jelas. Kenapa kamu masih menempel seperti lintah? Sejak kapan CEO Grup Sihai menjadi begitu murahan? CEO Chen, jangan buang energimu. Selama aku bilang tidak ada bank di gedung ini yang akan meminjamkan padamu. Kamu. Sejak kapan seorang direktur regional mewakili Bank Dunia? Chu Fan, kamu benar-benar hantu yang bandel. Seperti yang kubilang, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kamu cuma orang rendahan. Posisi direktur regional itu di luar pemahamanmu. Benar, kan, Ying? Karena kamu begitu percaya diri, mari kita lihat bagaimana kau menyelamatkan perusahaannya.
4 tahun lalu, untuk menjadikan Sihai Group nomor 1 di Yunzhou, kamu mengundang bank kami untuk investasi dan pendanaan. Pinjaman 30 miliar, 8 miliar masih belum dibayar. Bank Daxing menuntut CEO Chen melunasi utang. 3 tahun lalu, untuk berinvestasi dalam proyek 10 miliar, kamu mengambil pinjaman 5 miliar. 3 miliar masih belum dibayar. CEO Chen harus melunasi utang. Di tahun yang sama, CEO Chen mengambil pinjaman 10 miliar dari bank kami. Lunasi utangnya, bayar. Utang-utang ini pasti lebih dari 100 miliar. CEO Chen. Utang 100 miliar sudah cukup untuk membuat arus kas Sihai Group bangkrut. Atau kamu akan berjuang dan berharap kegagalan ini menyelamatkanmu? Jangan terburu-buru. Belum ada kejelasan. Haha, murahan. Chufan, kamu sudah menyinggung banyak orang. Coba lihat berapa lama lagi kamu bisa hidup. Jangan khawatir. Dia tidak akan bertahan lama. Lisa, kamu masih di gedung? Aku perlu mengganti Direktur Asia Timur. Oh ya, dan sambil itu, bantu aku melakukan sesuatu. Lisa. Ketua Bank Dunia, aku penasaran. Dari mana sih orang gagal ini dapetin informasinya? Berani-beraninya dia pamer di depanku. Chufan, kamu terus pakai trik murahan yang sama. Terus-terusan, apa kamu pikir semua orang di sini sebodoh kamu? Jangan buru-buru. Nanti kamu lihat sendiri apakah ini tipuan. Chen Qinghuan, kenapa kamu masih ngotot membiarkan pecundang ini bicara untukmu? Cuma bikin kamu malu. Chufan, sudahlah. Nggak usah jaga gengsi. Tinggal 2 menit. Sayang, aku di sini. Apa? Kamu mau sewa aktris untuk main peran Lisa juga? Sayang sekali. Ying, sebagai Direktur Asia Timur, sudah pernah bertemu Lisa. Benar kan, Ying? Orang biasa mungkin bisa tertipu oleh seseorang yang pura-pura jadi ketua Bank Dunia. Tapi di depan CEO Shen, kamu hanyalah badut. Chen Qinghuan, kamu benar-benar percaya sama orang seperti dia? Sepertinya aku terlalu tinggi menilaimu. Ayo lihat siapa yang berani meniru ketua Bank Dunia. Siapa yang berani pura-pura jadi aku? Kelihatan asli. Kamu bahkan cari orang bule. Untuk apa pura-pura? Shen Ying pasti bisa lihat kebohonganmu. Ketua. Kelihatan beneran. Kamu bahkan dapetin orang asing. Kamu pura-pura buat apa? Shen Ying bakal lihat tembus kamu. Shen Ying. Kamu, Pak Ketua. Pen, maaf udah bikin malu. Anda benar-benar kenal dengan Pak Ketua? Shen Ying. Selamat, kamu dipecat. Bu Ketua, pasti ada kesalahpahaman. Tidak ada salah paham. Aku tidak akan mengatakannya untuk ketiga kali. Serahkan tugasmu. Pan, ini bisa diterima? Lumayan. Ayo kita bahas bisnis. Kelas? Aku cek di perjalanan. Itu masalah utang perempuanmu dengan berbagai bank. Tapi itu nggak masalah. Kami melakukan kesalahan. Sihai Group tidak punya masalah utang. Nggak masalah. Saya salah. Nggak masalah. Pan, kamu puas dengan ini? Terima kasih. Kok bisa? Kok dia kenal Lisa dari Bank Dunia? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Satu telepon, Lisa dari Bank Dunia datang sendiri. Chufan. Luar biasa. Luar biasa. Aksi yang tak terduga. Pak Li. Pak Li. Jadi kamu yang mendukung mereka? HMPH, apa aku tidak cukup? Li Jingyuan, kamu kecewa. Krisis Sihai sudah berakhir. Haha. Rencanaku tidak pernah hanya bergantung pada satu langkah. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Berita terkini, SD Hauran di Yunzhou diserang tentara bayaran asing, 6 siswa disandera. Militer sudah dikerahkan. Haha. Chen Qinghuan. Putrimu sepertinya tidak mau bekerja sama. Nah, kalau ingin dia selamat, mundur sekarang dan jual semua sahammu. Sisi. Menikmati pertunjukannya, Li Jingyuan, kau berkolusi dengan tentara bayaran asing. Daxia kacau, tapi kekacauan membawa peluang.
Chen Qinghuan, kalian berdua suami istri. Kau pilih selamatkan anak-anak ini, atau si High Group? CEO Chen, ada banjir berita negatif di online. Orang-orang menyerang Anda dan si High Group. Mereka ingin Anda menyetujui tuntutan tentara bayaran. Anakku juga ditahan. Tolong selamatkan anakku. Tolong, CEO Chen. Setujui saja. Anak-anak itu tidak bersalah. Jika Chen Qinghuan mengabaikan anak-anak ini, saya sarankan kita boikot si High Group. Perusahaan ini tidak punya peri kemanusiaan. Perusahaan ini tidak pantas ada. Boikot, boikot. Chen Qinghuan, apapun yang kau pilih, aku sudah mencapai tujuanku. Jika kau setuju, si High Group berganti tangan. Jika tidak, akan dihancurkan oleh opini publik. Pada akhirnya, akan hancur berkeping-keping. Bagaimanapun, itulah yang kuinginkan. Nikmati pertunjukannya. Aku beri kalian 5 menit untuk memutuskan. Lalu aku akan mulai membunuh. Chu Fan, sisimu juga ada di dalam, kan? Kenapa kamu tidak bertanya pada Chen Qinghuan apakah dia mau membantumu? Tapi aku ragu dia akan mengorbankan tujuannya demi satu anak. CEO Chen, kalau anak ini mati karena Anda, apakah Chu Fan akan pergi, atau dia akan menjadi musuh Anda? Tim penyelamat masuk tadi dan habis. Apa militer punya opsi lain? Mereka dari Pantheon, kelompok tentara bayaran terkuat di Pulau Sakura. Mereka kelas atas secara internasional. Penembak jitu tidak bisa mengunci posisi pemimpinnya. Menembak sembarangan hanya akan menyelamatkan satu orang. Anak-anak lainnya akan dalam bahaya. CEO Chen, waktu hampir habis. Kak, apa ini benar-benar akhir? Kalung ini hanya untuk orang yang paling penting. Kalung ini menangkal roh jahat dan membawa keberuntungan. Jagalah baik-baik. Terima kasih, Kak. Kak, kenapa kamu punya satu lagi? Yang satu ini untuk orang terpenting lainnya. Baik, aku paham. Itu untuk kakak iparku. Qinghuan, jangan panik. Mereka hanya tentara bayaran. Jangan panik, Sisi ada di dalam. Bagaimana aku bisa tidak panik? Di saat seperti ini, siapa yang kamu telepon? Halo, hubungkan aku ke pusat komando militer. Ibu Luo, meskipun Anda sudah pensiun bertahun-tahun, krisis ini serius. Kami membutuhkan Anda. Lupakan formalitas. Ayo mulai. Pantheon menyandera 6 siswa. Kami sudah menempatkan penembak jitu. Posisi lain punya tingkat keberhasilan 80%. Tapi posisi 3. Bahkan di seluruh militer, posisi 3 punya tingkat keberhasilan kurang dari 30%. Jika Chen Qinghuan saja menyetujui tuntutan Pantheon, masalah selesai. Maksudmu kita harus mengakui Daxia, tidak berdaya, dan menyerah pada tentara bayaran? Halo. Ikuti perintahku sekarang. Tidak akan ada yang mati. Aku nggak peduli siapa kamu. Ini pusat komando militer. Gangguan di rapat bisa merugikan kami. Kalau mau nggak ada kesalahan, ikuti perintahku. Jangan banyak tanya. Aku tak akan taruhkan banyak nyawa pada orang tak dikenal. Aku nggak butuh pertanyaanmu. Luo Hongxia nguping di dekat sini. Nguping di pusat komando militer itu provokasi. Diam semuanya. Mulai sekarang, ikuti perintahnya. Saya yang bertanggung jawab. Kami belum pernah menangani krisis seperti ini. Kamu yakin? Aku belum pernah gagal di situasi ini. Bawakan aku senapan sniper. Segera. Kamu ahli yang mereka maksud. Kamu mau nembak dari sini. Kami sempat pertimbangkan nembak dari tempat tinggi. Tapi SD Hauran jaraknya lebih dari 3.000 meter. Itu di luar jangkauan sniper manapun. Apa atasanmu nggak kasih tahu? Aku punya wewenang komando. Pemberontak tetaplah pemberontak. Demi untung, kamu sampai tega ninggalin anak sendiri. Udah ku bilang, yang sama aja kumpul. Aku nggak bakal pertaruhkan nyawa anakku. Tapi semua sniper di posisi. Lainnya bersiap serbu. Kayaknya CEO Chen kita mau melawan.
Kalau gitu, aku harus kirim satu anak kecil ke alam baka. Saudaraku tersayang, demi bisa mendekati CEO Chen, kau rela mengorbankan anak kandungmu sendiri. Saat kau bermimpi di malam hari, apakah kau merasa sakit? Anak-anak biasa dan keluarga pahlawan gugur. Semua karena kau tak mau lepaskan si High Group. Chen Qinghuan, kau kejam. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku akan bertanggung jawab pada keluarga mereka. CEO Chen. Mereka mati karena dirimu. Bagaimana kau bisa bertanggung jawab? Aku akan memberitahumu. Kau akan berakhir seperti kakakmu, dihukum mati. Posisi 1 tidak bisa mengunci target utama. Posisi 2 juga tidak bisa. Angin Tenggara, level 3. Kau tidak benar-benar percaya padanya, kan? Posisi 3 sudah mengunci target utama. Semua sniper, fokus pada 5 lainnya. Aku ambil target utama. Siap. Tembak. Mustahil. Ini di luar jangkauan sniper. Bagaimana bisa satu tembakan? Tim serbu, masuk. Kamu nggak apa-apa, sayang? Biar mama lihat. Jangan nangis sayang, papa di sini. Benar-benar mustahil. Memang sulit, tapi tidak sesulit itu. Sansan, ini kesempatan terakhirmu. Berhentilah dimanfaatkan. Aku akan membunuh Li Jingyuan dengan tanganku sendiri. Chu Fan, kamu ini siapa sih? Kenapa sih kamu terus-terusan menggagalkan rencanaku? Prioritasnya adalah menyingkirkan 2 orang itu. Pak Li, Chen Qinghuan sudah mendapat dukungan Bank Dunia. Kita tidak punya cara untuk menghentikannya. Chu Fan juga mulai dikenal di militer. Dia kemungkinan akan diundang ke upacara penghargaan 3 hari lagi. Lalu dia akan menerima penghargaan militer dan dukungan. Mereka sudah terlibat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. HMPH. Enggak. Militer masih dikuasai oleh keluarga Li. Kalau dia berani datang, dia tidak akan pergi. Begitu keluarga Li berkuasa, semua ini bisa dibersihkan. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Chu Shanshan, apakah kamu sudah menyelesaikan apa yang aku minta? Sudah selesai. Semua bukti Chen Qinghuan sudah dihancurkan. Chen Qinghuan. Chu Fan, kalau kamu berani bicara, upacara penghargaan itu akan menjadi kuburanmu. Kalian berdua mati Aku targetmu dari awal, kan? Hari pertama kita bertemu, aku melihatmu memasukkan kartu namaku ke sakumu. Apapun alasanmu mendekatiku, itu tidak menghalangi tujuanku. Bahkan, kamu sangat membantuku. Musuhku adalah keluarga Li, klan kuat yang menguasai sebagian besar militer. Kamu sudah membantuku. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam ini. 3 hari lagi ada upacara penghargaan militer. Flash disk yang diberikan kakek padaku berisi informasi tentang kakakku. Tapi itu hanya bisa dibaca sekali, jadi aku masih belum tahu apa isinya. Di upacara itu, aku akan mengungkap skema keluarga Li dan membersihkan nama kakakku. Aku akan menjadi musuh seluruh keluarga Li. Kamu masih bisa pergi. Kita sudah sampai sejauh ini. Kenapa berhenti sekarang? Sisi, bagaimana penyelidikannya? Belum ada bukti, tapi kita punya file lama dan USB itu. Kebenaran akan segera terungkap. Udara semakin dingin. Jaga dirimu, ayah. Upacara penghargaan hari ini tidak boleh gagal. Kamu siap? Ayah, jangan khawatir. Ayo masuk. Setelah ayahku dianugerahi hari ini, si High Group akan menjadi milikmu. Komandan Hu tiba. 5 tahun lalu, bangsa asing menyerbu. Komandan Naga memimpin sejuta pasukan naga ke perbatasan dengan seringnya laporan kemenangan. Namun di pertempuran terakhir, Komandan Naga dicurigai melakukan pengkhianatan. Pasukan naga sebagai pemberontak telah menjadi fakta. Dalam pertempuran terakhir, Daxia kehilangan 16 kota. Sekarang bangsa asing bergerak lagi. Daxia sangat membutuhkan seorang komandan untuk membalikkan keadaan. Prioritas utama upacara penghargaan hari ini adalah memilih komandan naga yang baru.
5 tahun lalu, pria itu mengkhianati negara dan kehilangan 16 kota. Dalam krisis, Patriark Li memimpin pasukan meskipun sakit, mempertahankan gerbang Daxia dan rakyatnya. Untuk penghargaan ini, saya mencalonkan Li Shanhe, Patriark Li. Benar, Patriark Li membalikkan keadaan 5 tahun lalu. Dia lebih dari layak. Saya mendukung. Setuju. 5 tahun lalu, selama pemberontakan pasukan naga, keluarga Li saya hanya mengambil pimpinan. Merekalah prajurit Daxia yang tak terhitung jumlahnya yang bertempur sampai mati. Saya tidak layak untuk posisi ini. Patriark Li, Anda terlalu rendah hati. Semua orang tahu apa yang telah Anda lakukan. Jika Anda terus menolak, kita mungkin tidak memiliki komandan naga hari ini. Patriark Li memiliki dukungan kuat. Kalau begitu, silakan naik ke atas untuk menerima penghargaan. Tunggu, keluarga Li tidak pantas menerima kehormatan. Chen Qinghuan, apa maksudmu? Keluarga Li bersekongkol dengan kekuatan asing dan membiarkan tentara bayaran masuk ke negara ini untuk mengancamku berulang kali. Aku bahkan curiga keluarga Li di balik insiden Dragon Guard. Semua orang sudah melihat apa yang Patriark Li lakukan untuk Daxia. Sejak kapan wanita bisnis sepertimu diizinkan memfitnahnya? Semuanya. Ini sepupuku, Presiden High Group. Dia ngomong ngawur di sini. Tapi beberapa hari lalu, dia bekerja sama dengan Black Dragon Society. Menjual rencana tingkat strategis untuk keuntungannya sendiri. Orang sepertimu berani menuduh Patriark Li. Aku pikir kamu di sini untuk menyabotase upacara. Suaminya adalah mantan Dragon Guard. Seorang pemberontak datang ke upacara tanpa agenda. Hanya anak kecil yang percaya itu. Dan itu belum semuanya. Kakaknya bersekongkol dengan pimpinan Dragon Guard untuk memberontak dan dieksekusi. Orang seperti itu adalah penghinaan bagi keluarga Chen dan seluruh Daxia. Sepertinya pelajaran terakhirmu belum cukup. Anjing gila yang menggigit akan dibunuh. Baik. Kau mengabaikan hukum Daxia dan melindungi pemberontak. Pengawal, bawa mereka keluar. Tunggu. Upacara hari ini menyangkut nasib Daxia. Ini bisa diurus nanti. Jika semua orang percaya padaku, aku akan memberikan penjelasan yang layak. Patriark Li peduli pada bangsa, tapi orang-orang ini jelas berniat jahat. Aku sarankan kita eksekusi mereka segera untuk menghindari komplikasi. Sepertinya ada yang cemas. Apa? Takut aku akan mengungkap rahasia kotormu? USB ini berisi informasi yang ditinggalkan kakakku sebelum dia meninggal. Semua yang dilakukan keluarga Li ada di dalam. Bapak Li mengabdikan dirinya pada Daxia. Tapi menurutmu, dia pengkhianat yang bekerja sama dengan kekuatan asing. Bahkan jika kamu datang untuk mencari masalah, setidaknya buat cerita yang lebih masuk akal. Chen Qinghuan, kamu bilang USB ini berisi bukti pengkhianatan keluarga Li. Ya, menghina sesepuh militer dan calon komandan naga. Jika kamu tidak punya bukti yang kuat, aku rasa kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Buktinya ada di sini. Lihat sendiri. Ini acara penghargaan, bukan High Group kamu. Kamu tidak berhak memberi perintah pada pahlawan Daxia. Apa? Merasa bersalah? Reputasi Bapak Li tidak bisa dipertanyakan hanya dengan kata-katamu. Jadi, dengan logika itu, siapapun di Daxia bisa memfitnah pahlawan kita yang berdarah. Aku tidak pernah mengejar ketenaran. Apa yang tidak aku lakukan, ya tidak aku lakukan. Kamu bilang ada bukti di USB ini. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikannya. Bapak Li. Karena Bapak Li tidak keberatan, mari kita mulai. Tunggu. Virus Meli, tangkap dia. Menurunkan kewaspadaan kita dan menggunakan virus Meli untuk menyusup ke jaringan tingkat tinggi Daxia. Chen Qinghuan ini pengkhianatan. Dia bukan orang seperti itu. Aku percaya padanya. Kamu percaya padanya. USB itu dari tangannya. Kalau bukan dia, siapa lagi? USB ini punya izin akses. Akan hancur setelah dibaca sekali. Aku belum membacanya sejak mendapatkannya. Pasti ada yang mengutak-atiknya. Ada apa? Terinfeksi. Virus Meli adalah virus nomor 1 di dunia. Sangat menular. Jika tidak dikendalikan, jaringan pertahanan Daxia akan hancur total. Daxia tidak akan punya privasi dari negara asing. Kalau begitu, cari orang yang bisa memperbaikinya. Terlambat. Militer sudah pernah mencoba memecahkan Meli sebelumnya, tapi tidak pernah berhasil. Komandan Hu, saya usulkan kita eksekusi Chen Qinghuan. Virus sudah menyebar, tapi kita bisa memberi contoh. Jika ada yang menunjukkan tanda pemberontakan, kita tidak akan bersikap lunak. Urusan itu nanti.
Saya perlu tahu sumber virusnya. Bawa Chen Qinghuan untuk diinterogasi dulu. Tunggu. Karena virus sudah keluar, daripada bertengkar tanpa guna, kita harus memperbaiki virusnya dulu. Memperbaiki? Gampang bilang, ini virus Meli. Siapa yang bisa memperbaikinya? Aku sudah agak lupa. Tidak masalah. Ayah tidak bisa memperbaikinya, tapi putrinya bisa. Chuvan, kamu sudah terlalu lama di militer. Kamu sudah nggak peka. Anak kecil bisa memecahkan virus kelas dunia. Sih. Ayah dulu sangat hebat, tapi setelah mengajari Sisi, hanya dalam 1 tahun, Sisi sudah melampaui ayah. Kamu pasti nggak nyangka, ya, kalau Sisi itu jenius. Saya tidak mau banyak bertanya. Kalau si kecil ini nggak bisa memecahkan virus Meli hari ini, kalian semua nggak boleh pulang. Kenapa sih kalian harus bikin diri sendiri kayak badut? Dia seumur hidupnya cuma bertahan di kelas bawah. Dia kira trik yang sama bisa kerja di kalangan atas. Dia cuma bikin malu diri sendiri. Jangan terlalu keras sama dia. Ini menyangkut keamanan Daxia. Kalau dia bisa memperbaiki virus itu, bagus. Kamu beneran percaya sih anak kecil bisa memecahkan virus nomor 1 dunia? Komedi ini sudah selesai. Komandan Hu, silakan ambil keputusan. Sudah. Ini virus yang bahkan seluruh Daxia gagal memecahkannya. Kok bisa anak kecil memperbaikinya dalam 3 menit? Dia benar-benar berhasil. Ya? Sisi, kamu beneran berhasil. Tentu aja. Sisi itu, jenius peretas paling top. Aku udah perbaiki virusnya. Konten ini memerlukan verifikasi sidik jari. Silakan berikan sidik jari pengunggah atau keturunan langsungnya untuk membuka. Chen Qingyue meninggal 5 tahun lalu. Putrinya hilang sejak saat itu. Mungkin sudah meninggal. Kami perlu sidik jari anak perempuan kakakku untuk membukanya. Kukira sesuatu yang hebat. Setelah semua itu, kamu bahkan tidak punya kata sandinya. Jika kata sandinya memang tidak bisa dibuka dari awal, mungkin bukti yang disebut-sebut itu hanya omongannya sendiri. Siapa tahu isinya? Dia bilang itu kejahatan keluarga Li. Siapapun bisa bilang apa saja. Aku bahkan curiga itu berisi bukti kolusi kamu dengan musuh. Li Jingyuan, kamu memutarbalikkan fakta. Kalau tidak, kenapa pasang kata sandi yang tidak bisa dibuka? Tujuanmu sebenarnya adalah menggunakan virus Meli untuk menyusup ke jaringan tingkat tinggi Daxia, dan berkolusi dengan musuh asing untuk merugikan Daxia. Meligu? Chen Qinghuan dan Chu Fan berulang kali mengganggu upacara penghargaan dan merugikan Daxia. Komandan Hu, tolong perintahkan penangkapan dan eksekusi segera mereka. Aku kasih kamu kesempatan, karena hubungan lama. Kalau kamu nggak bisa kasih bukti, aku nggak bisa bantu kamu. Kalau kami beneran pengkhianat, kami nggak bakal duduk di sini nunggu mati. Apa gunanya ngomong gini sekarang? Faktanya sudah jelas. Sebelum kebenaran terungkap, semua bisa direkayasa orang lain. Komandan Hu, virus Meli baru saja mewabah. Jaringan pertahanan Daxia lumpuh, pengerahan militer terbongkar, negara asing bergerak, situasi perbatasan kritis. Komandan Hu, krisis Daxia berawal dari Chen Qinghuan. Tolong eksekusi mereka segera demi martabat Daxia. Untuk menyelamatkan Daxia, mohon angkat kepala keluarga Li sebagai komandan naga untuk menata ulang militer. Selamatkan Daxia di saat kritis ini. Komandan Hu, mohon putuskan. Mohon putuskan. Pada akhirnya, tetap aja gagal. Komandan Hu, dengan menunda, apa Anda melindungi mereka? Kepala keluarga Li, kamu belum mewarisi posisi komandan naga. Jaga bicaramu. Aku cuma ngomong aja. Komandan Hu, tolong perintahkan pemindahan mereka. Jangan tunda upacara penghargaan. Chen Qinghuan dan Chu Fan berkolusi dengan kekuatan asing untuk melakukan pengkhianatan. Hari ini, saya akan memberi Daxia jawaban. Chu Fan, aku sudah menyeretmu ke dalam masalah ini. Seharusnya aku tidak membawamu. Gak apa-apa. Aku di sini. Percuma. Tanpa putri kakakku, USB ini tidak bisa dibuka. Tanpa bukti, aku kalah. Aku bisa membantumu, tapi kamu tidak akan suka hasilnya. Apa bisa lebih buruk dari ini? Komandan Hu, negara asing sedang mengawasi. Setiap saat kita tunda, krisis Daxia semakin dalam. Komandan Hu, tolong pertimbangkan gambaran yang lebih besar. Selama aku masih di posisi ini, kau tidak bisa menyuruhku. Jika Komandan Hu tak mau kotor tangan, aku yang akan pengawal. Kakek Hu, jangan berdebat dengan mereka.
Ayo kita lihat saja apa yang ada di USB. Hei bocah, kau tahu apa itu enkripsi sidik jari? Trik hackermu nggak bisa tembus itu. Jangan salahkan kami. Salahkan ayahmu pemberontak dan ibumu yang murahan, pengkhianat buronan. Aku bisa bicara soal ayahku. Kau tidak bisa. Orang kasar harus dihukum. Shufan, kau toh akan mati. Tapi kau membuat masalah lagi di upacara. Aku janji kau akan mati dengan menyakitkan. Mungkin begitu USB terbuka, yang seharusnya mati adalah kau. Sisi, terserah kamu. Maksudmu dia bisa membuka enkripsi sidik jari? Sisi tidak bicara pada orang bodoh. Tunggu saja. Pencocokan berhasil? Berhasil. Cuma sidik jari. Sisi nggak ngerti kenapa mereka bikin ribet begini. Password ini cuma bisa dibuka sama anak perempuan yang sedarah sama wanita itu. Masa anak kecil bisa buka? Kecuali Sisi anak kakakku. Tante, maafin aku udah lama sembunyiin ini dari tante. Sisi anak kakakku. Jadi kamu. Udah kubilang, kamu mungkin nggak mau tahu jawabannya. Nanti kita omongin ini aja. Sekarang passwordnya udah kebuka. Yuk lihat apa yang ditinggalkan King Yue. Hai, kalau kamu berhasil buka password ini, pasti sisiku udah kembali. Tapi pas kamu lihat ini, Mama mungkin udah pergi. Tapi percayalah, Mama selalu ingin lihat kamu tumbuh besar. Aku nggak nyangka, wanita itu benar-benar ninggalin sesuatu. Tapi ada hal yang lebih penting yang harus Mama lakukan. Sesuatu tentang ayahmu, dan tentang keamanan seluruh Daxia. Karena sifat bisnis si High Group, aku jadi berhubungan dengan keluarga Li. Mereka ingin aku bekerja sama dengan kekuatan asing tertentu. Li Shanhe, aku nggak nyangka keluarga Limu berkolusi dengan musuh asing. Ini pasti salah paham. Kalau ada anggota keluargaku yang berkolusi dengan musuh asing, nanti aku tangani saat aku pulang. Aku menolak. Tapi aku tahu kalau Chen Feng diam-diam menghubungi mereka. Belakangan, aku dengar Chen Feng dan Li Jingyuan bersekongkol. Pergerakan Dragon Guards telah diserahkan ke negara asing. Menggunakan Dragon Guards dan 16 kota Daxia sebagai alat tawar untuk membuat mereka bekerja sama dalam rekayasa pengkhianatan Komandan Naga. Dragon Guards mundur tanpa perlawanan, menyerahkan wilayah Daxia, lalu keluarga Li turun tangan untuk membalikan keadaan. Tuan muda Li hebat. Setelah selesai, Daxia jadi milik keluarga Li dan Yunzo untukmu. Jadi Dragon Guard bukan pemberontak. Menyerahkan 16 kota Daxia. Pengawal. Kirim mereka ke penjara militer. Setelah aku bereskan keluarga Li, mereka akan diadili. Tidak, aku nggak bakal kalah. Aku nggak bakal kalah. Sukses sudah di depan. Kok bisa aku kalah? Kenapa? Kenapa kau selalu hancurin rencana kita? 5 tahun lalu itu wanita itu. Sekarang kau... Karena kami mau Daxia, bukan Daxia untuk keluarga Li saja. Apa bedanya? Jika saja kau bekerja sama dengan keluarga Li, keluarga teratas Yunzo masih bisa menjadi milikmu, tapi kau memilih untuk melawan kami, buat apa repot? Aku gak mau jadi anjing keluarga Li. Aku juga gak bakal tunduk pada serigala asing. Kau terus bilang aku jual negara. Keluargaku hanya kehilangan 16 kota. 5 tahun setelah itu, aku pimpin Daxia pulih. Jika Daxia menjadi milik keluarga Li, aku janji akan kembali ke puncak. Li Shanhe, Daxia tidak akan pernah menjadi Daxia milikmu. Jika kau tidak memfitnah Komandan Naga, Daxia tidak akan terpuruk sampai perlu kau selamatkan. Bodoh keras kepala. Jangan salahkan aku kalau aku hancurin semuanya. Pantheon, kalau kau mau mati, aku kabulkan. Pantheon adalah tim bayaran teratas yang membunuh Komandan Naga. Mati di tangan mereka adalah kehormatan Pantheon. Organisasi Sakura Island yang membantai ratusan ribu rakyat Daxia. Kamu biarkan mereka masuk ke negara ini. Komandan Hu, kamu sudah tua. Aku tidak ingin menumpahkan darah di aula ini. Daxia tidak akan pernah dikuasai olehmu. Komandan Hu, kamu sudah gila. Posisi Komandan Naga ini sudah pasti milikku. Bukan? Mereka? Bunuh mereka. Jika aku menguasai Daxia,
setengah wilayahnya milik Li Shanhe. Apa kamu sudah gila? Daxia besar kita, kau berikan begitu saja. Kau. Pertempuran 5 tahun lalu memberikan kejayaan saat ini bagi keluarga Li. Jika tidak ada kecelakaan hari ini, aku tidak akan ingin membagi wilayah Daxia. Mereka itu masih berjuang menambah masalah Daxia. Kalian adalah pendosa Daxia, dan aku, Komandan Naga yang baru, akan membalikan keadaan dan meninggalkan namaku dalam sejarah. Daxia tidak akan pernah dikuasai oleh pengkhianat, juga tidak akan ditentukan oleh kata-katamu. Kamu hanya seorang pensiunan prajurit dengan sedikit keahlian. Di era baru ini, melangkah maju bukan pilihan bijak. Kaulah yang menjatuhkan satu regu sendirian. Tentara bayaran dilarang di Daxia. Karena ada yang lupa, aku akan mengingatkan mereka. Orang terakhir sesombong ini adalah Komandan Nagamu. Sekarang rumput di makamnya sudah lebih dari 1 meter. Chu Fan, jangan. Mereka tidak peduli berapa banyak semut, mereka tetaplah semut. Jangan khawatir, bodoh sekali. Jika kau ingin mati, akan kukirim kau ke Komandan Nagamu. Pantheon adalah pasukan utama yang mengepung Komandan Naga dan prajurit biasa sepertimu. Ini kepercayaan dirimu? MPH. Pantas menjadi pengawal naga. Kau pasti pernah memegang pangkat tinggi di pengawal naga. Aku cek. Namamu tidak ada di catatan pengawal naga. Saat ini, negara asing bergerak di perbatasan. Setiap detik yang kau buang dibayar dengan darah prajurit kita. Apa kau akan membiarkan sandiwara ini terus berlanjut? Kau. Jika bukan karena kau memfitnah Komandan Naga, keluarga Li tidak akan punya tempat di Daxia. Komandan Naga sudah mati. Sekarang aku adalah harapan terakhir Daxia. Akulah Komandan Naga. Tante, aku benar-benar ingin memukul pria tua ini. Dia terus menyuruh ayahku mati. Chu Fan, Komandan Naga. Jika aku dengar dengan benar, dia, maksudnya, Chu Fan adalah Komandan Naga. Pria itu pernah menyatukan pengawal naga. Keluarga Li kami tidak berani bergerak sembarangan, bahkan setelah pengawal naga dicap sebagai pemberontak. Pengawal naga yang tersebar di Daxia masih tidak bisa diabaikan. Sayangnya satu-satunya yang bisa memimpin mereka sudah mati. Berpura-pura menjadi komandan naga menunjukkan sedikit kecerdasan, tapi palsu tetaplah palsu. Jika Komandan Naga akan kembali, dia pasti sudah melakukannya dalam 5 tahun. Kalian mencari Komandan Naga? Ayah ada di depan kalian, dan kalian tidak bisa mengenalinya? Anak kecil, berapa lama mereka mengajarmu mengatakan itu? Jika kamu bilang, aku akan memberimu permen. Anak kecil, itu tidak sopan. Biar aku mengajarimu. Tangan kotormu tidak pantas menyentuh putriku. Kamu tidak akan percaya sampai melihat peti matinya. Tunggu saja. Beritahu negara asing. Serang sekarang. Kami bertiga hanya pensiun, bukan mati. Daxia bukan tempat bagi keluarga Li berbuat seenaknya. 3 dewa perang, karena kalian di sini, kenapa tidak bersujud di hadapan Komandan Naga? Kami lahir di pengawal naga, tentu saja kami bersujud kepada Komandan Naga. Kami memberi hormat kepada Komandan. Bangkit. Chu Fan, kau adalah Komandan Naga. Aku tahu kau menyembunyikan identitasmu. Tapi aku tidak menyangka kau adalah Komandan Naga. Komandan Naga memimpin pasukan naga dalam pertempuran yang tak terhitung, tapi difitnah oleh pengecut sepertimu. Hari ini, darahmu akan membasuh aib pasukan naga. Komandan Naga memikul tanggung jawab melindungi jutaan orang. Bukan untuk disentuh oleh pengintrik kecil sepertimu. Kau datang dengan persiapan. Ayahku kalah begitu saja? Aku tidak terima, makanya aku tinggalkan hadiah untuknya. Komandan Naga, menjaga Daxia,
Mengusir musuh asing, ketenarannya tak tertandingi. Haha, kau bisa menyelamatkan dunia. Tapi sayangnya, kau tidak bisa menyelamatkan keluargamu sendiri. Tuan Mudali sudah siap. Hahaha. Chu Fan, kau suka hadiahku? Kamu cari mati. Ayah, jangan gegabah. Jangan buru-buru. Pertunjukan baru saja dimulai. Haha. Shanshan, kembalilah. Jangan terus berbuat salah. Kesalahan? Aku salah apa sih? Kesalahannya adalah dia. Chu Fan menghilang 5 tahun tanpa kabar. Tapi aku harus menanggung malu menjadi adik dari seorang pemberontak. Saat dia kembali, dia menghancurkan segalanya bagiku. Katakan, apa salahku? Tapi kamu memilih jalan yang salah. Kakakmu hanya ingin membawamu kembali. Diam! Kesombonganmu membuatku mual. Membawa Shanshan kembali berarti menyeretnya kembali ke kemiskinan dan penderitaan. Shanshan adalah elit luar negeri. Aku seorang eksekutif Sihai. Kami seharusnya memiliki kehidupan yang lebih baik. Ini karena anak laki-laki ibu tua ini. Karena Chu Fan, kami sekarang terpojok. Karena mereka tidak ingin kau bahagia. Biarkan mereka menyesal seumur hidup. Haha. Komandan Naga, pilih kematianmu atau kematiannya. Chu Shanshan, kamu ngapain sih? Itu ibumu. Aku nggak punya ibu macam itu. Aku udah putus hubungan sama kamu. Kenapa sih kamu masih gangguin aku? Chu Fan, Komandan Naga, udah ngabaikan kamu bertahun-tahun, bikin kamu sengsara. Sekarang dia kembali untuk menjatuhkanmu lagi. Orang seperti dia cuma mikirin diri sendiri. Kau memaksaku melakukan ini. Keluarga dan negara, nggak bisa kamu dapat keduanya. Bagaimana Komandan Naga kita akan memilih? Haha. Komandan Naga, Daxia berutang banyak padamu. Apapun pilihanmu hari ini, kami nggak bakal ngomong apa-apa. Ayah, aku yakin keputusanmu. Chu Shanshan, jangan terus berbuat salah. Lepaskan ibumu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Dia hancurin segalanya, dan sekarang dia bilang, kasih kamu kesempatan? Shanshan, aku yakin kamu bisa membuat pilihan yang tepat. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Aku sudah mulai menjalani hidup normal. Karena kamu, sekarang aku. Wanita tua, ingat ini. Kalau kamu mati, itu karena Chu Fan. Selesai. Wu Jinwei, bunuh dia. Sisi. Ah. Kenapa? Kenapa kau selalu menghalangiku? Hahaha. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Haha, ini semua salahmu. Aku adalah Komandan Naga. Jika aku mati sebagai komandan. Chu Fan, bunuh aku sendiri. Membiarkanku membunuhmu akan mengotori tanganku. Li Shanhe, Li Jingyuan, berkolusi dengan bangsa asing, mencelakai jutaan pengawal naga, meninggalkan tanah dan kota, membiarkan rakyat Daxia diinjak-injak oleh orang luar. Pengawal, bawa mereka pergi. Lepaskan tempurung lutut mereka, potong kepala mereka, suntikan merkuri, dan tuangkan tembaga cair. Bawa mereka ke perbatasan Daxia untuk berlutut dan bertobat. Selama 100 tahun, selama 1000 tahun.